Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsalina Izazi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kampus STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang pragmatik, tindak tutur. Tindak tutur dalam pragmatik. Tema ini sangat penting karena setiap kita mengupas makna di balik setiap kata yang kita ucapkan dalam komunikasi sehari-hari. Jadi kita tidak hanya sekedar berbicara, tapi ada sebuah tindakan. Apa sih tindak tutur itu? Tindak tutur adalah konsep dalam pragmatik yang menyatakan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tapi juga untuk melakukan tindakan. Jadi di sini tindak tutur itu dibagi menjadi 3, yaitu ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah tindakan mengucapkan kata-kata yang memiliki makna dan struktur tata bahasa yang benar. Contohnya saat kita mengucapkan kalimat yang bisa dimengerti secara bahasa. Dan ilokusi adalah ilokusi adalah maksud dari inti yang terkait dalam ucapan tersebut, dan perlokusi adalah dampak atau maksud yang diucapkan oleh pendengar. Contohnya, lokusi adalah ada yang tanya apa kabar gitu. Itu mengucapkan kata-kata, dan ilokusinya menjawab, menanyakan keadaannya, dan perlokusinya menjawab kabar tersebut. Adapun contoh lain, tutup pintu itu, meminta bantuan menutup pintu, itu maksud dari ilokusinya. Untuk perlokusinya, dia menutup pintu tersebut. Ada contoh lain juga tentang suara teman-teman di belakang agak keras ya. Ilokusinya maksudnya sebenarnya adalah meminta supaya teman bicara lebih rendah lagi biar tidak bising. Perlokusinya teman-teman pasti akan diam. Soalnya maksud dari lokusi dan ilokusinya. Jadi cara mengingat materi tersebut yaitu lokusi adalah kata-kata yang dikeluarkan. Sedangkan ilokusi yaitu tujuan. Tujuan dari kata-kata yang dikeluarkan. Perlokusinya efeknya atau maksudnya. Selain Austin, ada juga teori dari Shirley yang mengelompokkan tindak ilokusi menjadi 5. Ada representatif, direktif, komitif, ekspresif, dan deklaratif.
Representatif adalah menyatakan keadaan atau fakta yang diyakini benar. Yang kedua, direktif, yaitu mengikat pembicaraan pada tindakan atau memerintahkan pendengar melakukan sesuatu. Yang ketiga, komitif, yaitu mengikat pembicaraan atau berbuat janji. Yang keempat, ada ekspresif, yaitu mengungkapkan perasaan atau sikap. Yang kelima, ada deklaratif, yaitu mengubah realitas atau status. Ada beberapa istilah penting yang harus dipahami dalam teori tanda tutur. Yang pertama, konteks. Dalam konteks ada situasi, waktu, dan tempat yang membentuk makna ucapan. Yang kedua, ada fasilitas, yaitu syarat yang harus dipenuhi. Terus yang ketiga, ada penutur. Penutur adalah orang yang berbicara. Dan yang keempat, pendengar. Pendengar itu harus memahami apa yang diucapkan. Memahami teori tindak tutur dalam komunikasi itu sangat penting. Karena kalau kita tidak paham tindak tutur, kita akan salah paham apa yang dimaksud dibicarakan yang ilokasi tadi, ilokasi dan perlokasinya. Karena komunikasi lebih efektif, kita bisa berbicara lebih tepat dan sesuai situasi. Mencegah miskomunikasi, kita bisa menangkap maksud tersirat, jadi tidak mudah salah paham. Dan pemahaman sosial, kita menyadari bahwa setiap ucapan memiliki dampak sosial. Dan dalam interaksi, sebagai kesimpulan, teori tindak tutur mengajarkan kita bahwa bahasa adalah tindakan, bukan sekedar alat komunikasi. Setiap kata yang kita ucapkan membawa konsekuensi dan bisa mengubah realitas sekitar kita. Dengan memahami ini, kita bisa menjadi penutur yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan konteks serta dampak dari setiap ucapan kita. Saya kasih contoh lagi tentang lokusi dan perlokusi. Lokusi dan perlokusi. Lokusinya jalanan itu berlubang. Lokusinya harus memperhatikan jalan tersebut. Dan perlokusinya yaitu pengendara berhati-hati dalam berkendara. Lokusinya yaitu jalanan itu berlubang. Di depan ada jalanan yang berlubang, dan lokusinya harus memperhatikan jalanan tersebut. Dan perlokusinya yaitu pengendara berhati-hati dalam berkendara.
Sudah. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.